Oke teman-teman, selamat siang. Di depan teman-teman atau di belakang Alex ada mobil Chery C5 yang tipe RZ atau tipe luxury dan tipe yang Z atau tipe yang convert. Nah, teman-teman, kita hari ini mau mereview bareng mengenai mobil Chery C5 yang RZ dan tipe Z. Dan untuk harganya teman-teman, untuk yang tipe RZ di angka 349.900.000. Sedangkan yang tipe Z di angka 319.900.000. Nah, teman-teman, ada beberapa perbedaan terkait dua mobil ini. Dan tentunya kita hari ini mau mereview bareng. Untuk secara tampilan depan, ada kamera depan. Sama yang tipe bawah juga ada kamera depan, tipe tinggi juga. Dan lampunya sama-sama udah full LED. Udah DRL, day running light. Ada sensor juga ya teman-teman untuk bagian bumper depan. Dan perbedaan yang paling mencolok untuk kedua mobil ini, untuk yang tipe RZ sudah dilengkapi sunroof yang udah elektrik. Sedangkan yang tipe Z belum atau sunroofnya udah dihilangkan teman-teman. Ya normal lah ya, harga turun tapi fitur-fiturnya juga dihilangkan. Nah, untuk velg ya teman-teman, untuk antara tipe RZ dan tipe Z sama ya ring 18. Velgnya ring 18. Untuk kedua velgnya ring 18. Dan untuk di spionnya teman-teman ada kamera 360 derajat. Untuk yang tipe RZ ada di sini. Dan tipe Z juga teman-teman ada di sini. Untuk kedua mobil ini sudah dilengkapi kamera 360 derajat, kamera depan juga ada, dan kamera parking juga udah ada teman-teman. Nah, kita coba ke bagian belakang untuk melihat perbedaannya juga teman-teman. Teman-teman, untuk di bagian belakang, untuk mobil Chery C5, perbedaan yang mencolok adalah untuk yang tipe RZ, bagasinya udah elektrik, seperti ini. Sedangkan yang tipe Z, bagasinya manual. Jadi harus ada bantuan dari teman-teman untuk membukanya. Seperti itu. Kita tutup kembali. Sebentar, kita mau melihat bagian dalamnya. Udah ada penutupnya atau tirai. Di sini ada segitiga pengaman, ada penerangan, ada output 12 volt. Velgnya udah ada ban cadangan juga. Ada toolkit. Sekarang kita tutup. Tutupnya juga manual ya teman-teman untuk yang tipe Z. Ada kamera parking seperti yang Alex sampaikan di awal. Ada spoiler. Ada shark fin. Nah, untuk yang tipe RZ atau tipe atas, bagasinya udah elektrik. Dan unggulnya teman-teman, ketika teman-teman ada di sini dan bagasinya nutup, ada objek di sebelah bawah, kepental lagi teman-teman, seperti ini contohnya. Menarik ya, jadi nggak bakalan kegencet. Sama ya untuk bagian interior bagian belakang di bagasi, ada segitiga pengaman, ada ban cadangan dan toolkitnya juga lengkap ya teman-teman. Ada segitiga pengaman, ada penerangan di sisi kiri, dan ada output 12 volt. Sekarang kita coba tutup kembali. Udah elektrik teman-teman. Untuk tangki pengisiannya di sebelah kiri ya teman-teman. Dan ini bukanya dari bagian driver untuk buka bagasinya. Nah teman-teman, untuk bagian belakang sudah kita lihat perbedaannya. Sekarang kita mau melihat perbedaan bagian interiornya teman-teman. Nah sekarang kita mulai dulu dari yang bagian interior yang tipe Z. Jadi teman-teman, untuk yang tipe Z, sebentar. Setir kiri kanan untuk yang tipe Z manual. Belum ada pendingin kursi atau ventilation seat. Dan hanya bisa di recline teman-teman seperti ini. Maju mundur dan bisa recline. Dan coba Alex di bagian driver ya teman-teman, sebentar. Biar lebih seru kita ngejelasinnya.
Nah, tadi teman-teman untuk seaternya manual. Dan paling mencolok adalah perpaduan untuk seaternya itu kain dan kulit teman-teman. Seperti ini. Jadi di tengahnya kulit, di sisi kiri dan kanan kain. Seperti itu. Maju mundur, manual. Steering udah tilt teleskopik. Bisa naik turun, bisa maju mundur. Ada wireless charging, transmisi udah dual clutch dan udah triptonic, bisa manual, bisa matic. Ada electric parking brake, ada auto hold, ada mode berkendara, ada hazard, ada tombol volume dan aktifin nonaktifin head unit. Ada tombol untuk nyalakan kamera 360 derajat dan ada tombol home. Dan di sini juga ada ambience light juga di cup holdernya teman-teman. Ada cooler box yang sudah input dari AC-nya teman-teman. Ada ambience light juga seperti ini. Dan udah soft touch teman-teman. Adasnya udah lengkap. Dan tadi yang paling mencolok juga untuk yang tipe Z, sunroofnya sudah dihilangkan. Seperti itu. Dan untuk bangku kedua juga sama ya teman-teman, perpaduan kulit dan kain. Seperti itu. Nah, sekarang kita mau mencoba melihat di bagian yang tipe atasnya atau tipe RZ. Nah, teman-teman ini yang tipe RZ-nya. Kalau yang tipe RZ ini teman-teman, seater kiri kanan udah elektrik. Seperti ini. Udah elektrik. Maju mundurnya. Dan seaternya udah full kulit. Dan paling unggul adalah untuk RZ ini teman-teman, sudah dilengkapi ventilation seat atau pendingin kursi. Udah elektrik dan udah ada pendingin kursinya teman-teman. Fitur yang lainnya sama. Mobilnya udah support wireless charging dan sudah support juga Android Auto dan Apple CarPlay teman-teman. Sama ya, ada ambience light juga. Tombol sebelah kiri untuk pengaturan berkendara, tombol sebelah kanan untuk pengaturan media. Klaksonnya seperti ini. Dan di sini ada sun visor atau penerangan. Jadi ngaca lebih menarik lagi, lebih terang. Seperti itu. Nah, tadi teman-teman untuk yang tipe atas udah ada sunroof. Dan sunroof bisa dibuka pakai manual, pakai tombolnya, dan bisa juga by voice command. Seperti ini kita contohkan. Hello Cherry. I'm listening. Open the sunroof please. Okay, opening. Menarik ya teman-teman. Nutupnya pun bisa menggunakan voice command. Hello Cherry. Hello Cherry. I'm listening. Close the sunroof please. Okay, I'll close the sunroof. Nah, teman-teman, Alex juga mau informasikan untuk yang tipe RZ, spion tengahnya udah auto dimming, jadi ketika ada cahaya belakang kena bagian tengahnya, dia akan ngeredup otomatis. Sedangkan yang di tipe Z atau tipe bawah, dia masih belum auto dimming, teman-teman. Itu yang perbedaan yang paling mencolok juga. Nah, kemudian untuk sound systemnya, kita yang untuk tipe RZ udah pakai Sony Premium, sedangkan yang tipe bawah, tipe Z, belum atau masih bawaan pabrik, belum pakai Sony atau masih bawaan pabrik teman-teman. Seperti itu. Sisi kiri ada hand grip, termasuk di bagian belakang. Kita coba ke bagian belakang teman-teman. Sebentar. Nah, teman-teman, ini untuk bagian belakangnya. Seater kiri kanan elektrik, untuk bagian kiri kanan udah full kulit, elektriknya tadi untuk di depan. Dan di sini ada central AC-nya, udah ada port USB juga untuk support untuk ngecas pakai kabel. Dan di sini teman-teman ada armrest-nya teman-teman. Ada cup holder juga. Seperti itu. Di sini tadi ada penerangannya teman-teman. Ada hand grip di sisi kiri kanan untuk bangku belakang. Menarik untuk mobil Chery C5. Dan teman-teman untuk mobil Chery C5 cukup nyaman cara duduknya. Jadi kalau sekiranya teman-teman jalan jauh, menarik jarak antara kursi depan dan bangku juga. Dan kaki kita nyaman.
seperti ini. Jadi kalau sekiranya nanti teman-teman mau cobain, bisa seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, tadi itu perbedaan yang paling mencolok untuk mobil Chery C5-nya antara mobil Chery C5Z dan Chery C5RZ. Jadi kalau sekiranya nanti teman-teman mau ngelihat langsung unitnya, bisa datang ke Chery Pondok Indah, atau teman-teman mau cobain test drive, bisa juga. Nanti hubungi nomor Alex di 0823 122 5202. Dan teman-teman, kuncinya kita udah smart key seperti ini. Untuk mobil Chery C5-nya. Sebentar. Seperti ini teman-teman. Ada smart key, ada tombol untuk ngebuka semua jendela, ada untuk membuka bagasinya, untuk ngelock semua pintu dan jendela, dan untuk nyalain mobil dari kuncinya. Seperti ini kalau kita, tapi ini terkhusus yang tipe RZ. Bisa juga yang tipe Z, tapi kalau untuk tipe Z itu hanya untuk buka bagian-bagian seperti lampu, bagian jendelanya kiri kanan, dan untuk nyalain mesinnya. Kalau untuk bagasinya tetap yang tipe RZ. Jadi beberapa fungsional dari kuncinya ada yang bisa, ada yang enggak. Nah, kita mau cobain yang buka bagian semua jendela termasuk sunroof. Jadi kita pencet tahan lama di bagian unlocknya seperti ini. Ditahan lama, kebuka sampai dengan sunroof teman-teman. Dan untuk ngelocknya tinggal dipencet aja sekali tombol locknya seperti ini. Kekunci, spion ketutup, Windowsnya ketutup, dan sunroofnya ketutup juga. Nah teman-teman, yang paling unggul juga bisa ngebuka bagasi pakai tombol ini teman-teman. Kita lihat bersama. Kelihatan ya teman-teman, bukan bagasinya. Dan nutupnya juga bisa dari kuncinya seperti ini. Dan yang paling unggul juga teman-teman, jadi kalau sekiranya teman-teman nanti mau nyalain mobil dari jauh bisa, karena mobilnya juga ada fitur nyalain mobil dari kuncinya seperti ini. Nyala ya teman-teman. Cuman untuk matiinnya itu harus secara manual kalau pakai kuncinya. Jadi kalau sekiranya teman-teman nanti merasa kebingungan, atau teman-teman mau ngecobain langsung mobilnya, bisa hubungin Alex di 0823 122 5202. Alex dari Chery Pondok Indah. Ini kita review bareng tadi mobil Chery C5-nya. Kalau ada yang masih kebingungan, bisa tanya Alex di kolom komentar, atau bisa juga klik kontak Alex di kolom deskripsi. Sekian untuk review mobil Chery C5-nya teman-teman. Terima kasih yang udah menonton. Bye-bye.